Oke, yang kedua, sesi kedua, kita akan bahas tentang gap. Ini nggak lama, bentar aja. Ini technical yang sebenarnya ada di Stock School. Cuma karena materinya itu gua rasa lebih buat ke pemula, udah gua keluarin dari Stock School, gua kasih ke pemula. Karena mungkin Stock School-nya bisa gua kasih ke materi yang lebih advance lagi nanti. Oke, kenapa gap bisa muncul? Gitu ya. Gap itu apa sih sebenarnya? Gap itu adalah celah kosong di dalam chart yang timbul akibat adanya lonjakan harga, gitu. Pada level tersebut, gap itu ada dua, ada gap up, ada gap down. Jadi ada candle. Nah, lonjakan yang muncul ketika ada berita yang bagus atau berita yang jelek, gitu. Jadi ini lonjakan harga. Jadi kayak lompat ke atas atau lompat ke bawah, gitu. Tanpa harus bukanya sama kayak di harga penutupan. Gitu. Nah, gap itu ada yang kalian harus tahu benar-benar celah ya. Jadi kayak yang ini kan ada ekornya nih. Nih ekornya sampai ke atas. Nah, ini kan ketutup, berarti ketutup sama ekor. Ini bukan gap. Yang bisa dikatakan gap adalah celah benar-benar ruang kosong. Ini kan peaknya di atas ini. Ya. Nah, terendahnya di bawah sini. Jadi, ya ini celah kosong nih. Nah, celah kosong ini baru namanya gap, gitu. Ya, biasanya orang percaya, oh kok ini ada gap, biasanya akan cenderung ditutup, gitu. Nah, ini yang harus kalian tahu, gitu. Gap itu nggak semua harus ditutup, gitu. Oke. Gap itu ada banyak jenis. Ada breakaway gap, ya, ada runaway gap, sama ada exhaust gap. 3 jenis ini yang gua kelompokin. Mungkin di luaran kalian akan banyak dengar ada yang 4 jenis, ada yang 3 jenis gitu. Tapi yang gua pegang selalu gap itu ada 3 jenis: exhaust, runaway, dan breakaway gitu. Nah, kita bahas breakaway. Breakaway itu gap yang terbentuk ketika sahamnya dalam kondisi sideways. Jadi dia sideways. Terus tiba-tiba lompat. Gitu. Jadi ini resistance-nya. Nah, opening besoknya itu langsung naik 2% gitu. Bukan 0% opennya, langsung naik ke atas gitu. Nah, biasanya ini dipicu dengan ada berita baik atau berita buruk. Misalnya waktu sideways ini terus tiba-tiba perusahaan A ini dibilang perusahaan A pendapatan naik 200% gitu kan. Jadi ada berita positif sekali. Makanya jadinya orang pengen buru-buru mau beli, akhirnya harganya lompat. Atau lagi sideways gini juga bisa nih ada berita yang jelek banget, misalnya pabrik A kebakaran. Nah, bisa jadi besoknya dia gap down gitu. Nah, ini namanya breakaway gap. Jadi sahamnya lagi sideways terus dia ada lompatan gitu. Nah, kecenderungan dari gap ini harganya akan cenderung naik lagi. Jadi kalau dia lagi sideways terus ada gap begini, kecenderungannya akan besoknya masih bisa naik lagi tanpa harus ditutup area gap ini. Contohnya seperti ini. Itu udang garam ya. Ini sebenarnya kalau kita bilang kalau secara candle, nah ini kan sideways ya, bolak-balik. Terus ada gap gitu. Nah, ini turun, naik lagi sampai sini, turun lagi sampai sini, ini kan sideways. Gitu. Ada berita jelek lagi, gap lagi ke bawah gitu. Nah, ini yang jadinya nggak harus ditutup kan area celah kosong ini gitu, karena areanya muncul akibat dari sideways gitu, bukan memang gap yang karena memang dia jenisnya adalah breakaway gap gitu. Jadi kalau dia lagi sideways terus dia nge-gap, itu breakaway gap yang kecenderungannya akan cenderung turun atau cenderung naik kalau dia break ke atas. Ini yang pertama. Yang kedua, nah ini juga sama ya. Jadi sideways itu bisa sideways rata, bisa juga sideways yang resistance-nya miring gitu. Contoh kayak ada AMR di sini ya, ini pas dia break, nah besoknya itu opennya di atas kan. Opennya di atas. Nah, ini breakaway gap juga gitu. Karena dia ada celah kosong di sini. Nih kalau lihat sekilas kok ini kan ketutup sama ekornya gitu ya. Kita lihat aja grafiknya. Bentar, gue buka ke charting. Nah, kalau kalian lihat di sini ya. Nah, ini kan kelihatan nih. Ini low-nya cuma sampai di area sini. Nah, ini kan ada celah kosong nih. Dari closing
sampai lowestnya. Gitu, ada celah kosong. Ini gap, dimana gap itu muncul karena dia lagi ada resistance dan akhirnya di break, lalu ada gap setelah itu. Nah ini runaway gap dimana ya langsung naik ke atas. Gitu, nggak harus ditutup area 1200-nya gitu. Jadi nggak usah takut kalau ada gap begini, kok ini ada gap nih berarti bakal nutup lagi, belum tentu gitu. Kecenderungannya masih breakaway gap. Jadi breakaway gap itu bisa lanjut naik atau lanjut turun. Nah yang kedua itu runaway gap. Runaway gap ini gap yang terbentuk ketika harga saham sedang rally gitu. Jadi ketika dia lagi naik itu naik lagi, ada kan ada gap gitu. Nah itu yang walau terbentuk gap, kondisi market sedang super bullish, kecenderungannya masih dapat melanjutkan penguatan gitu. Jadi nggak harus ditutup dulu gapnya walaupun ada gap. Yang paling fenomenal ya ini BNBA ya. Ketika dia ada gap di sini runaway gap gitu. Jadi nggak harus ditutup dulu, masih bisa naik dulu gitu. Sama yang turun pun gitu, runaway gap gitu. Nggak harus ditutup dulu. Gitu, bisa jadi dia turun dulu, naik dikit, turun lagi lebih dalam waktu di sini. Nah ini runaway gap gitu ya. Jadi kalian harus tahu, oh dia arah terus nih gitu ya, gap terus kayak SMMT kan gap terus gitu. Ya udah nggak masalah gitu, nggak harus ditutup. Jangan takut, oh ini ada gap bakal ditutup dulu nih besoknya, nggak tentu gitu. Nah ini runaway gap. Yang terakhir ada exhaust gap. Exhaust gap ini gap yang terbentuk, namun candle gap tersebut merupakan candle gap resistance, di mana tidak dapat di break di hari-hari berikutnya. Kecenderungannya sahamnya dapat turun menutupi gap yang ada. Jadi kalau ada exhaust gap, baru chance untuk dia nutupin celah ini baru gede, besoknya nutup. Nah ini exhaust gap gitu. Harga saham cenderung sulit untuk kembali naik ke atas kalau dia udah ada exhaust gap begini gitu. Contohnya kayak BBKP waktu kemarin di harga 400-an nih, kenceng terus gap up naik lagi ya. Nah yang perlu kalian perhatikan adalah setelah candle gap up-nya ini, besoknya candle-nya itu nggak bisa tutup di atas candle gap-nya itu. Candle gap-nya ini jadi area resistance. Nah, ketika di sini muncul hal seperti ini, chance untuk kembali nutup area gap-nya ini besar. Nih, nutup. Setelah ditutup, ya udah tinggal pergerakan dari market itu sendiri, sahamnya mau kemana. Dan ini pun ketika naik kelihatan ini jadi area resistance ya. Itu area support, area resistance. Jadi gap yang bisa jadi area support untuk area ini bakal nutup lagi adalah gap yang namanya exhaust. Gitu. Runaway gap, breakaway gap itu gap yang kecenderungannya masih akan cenderung naik, nggak harus ditutup. Oke. Ada pertanyaan? Selisih gap antar candle biasanya mesti dilihat berapa ukuran body candle nggak kok? Exhaust gap muncul di saham uptrend aja ya kok? Nggak juga, jadi kadang yang gini, ukuran candle nggak berpengaruh, yang penting dia benar-benar ada celah apa enggak gitu. Celah kecil, celah besar nggak ada masalah, bodinya kecil, bodinya besar nggak ada masalah. Nah, apakah exhaust gap ini hanya muncul di fase lagi naik? Enggak, di fase lagi turun juga ada gitu. Cuma kemarin gue nggak nyari yang contoh turunnya, tapi ada yang dia lagi candle, besoknya ngedrop, ya ini jadi area support. Nah besoknya itu candlenya nggak pernah ada yang ngebreak di bawah ini, chance untuk nutupin area atas ini besar. Oke, ada lagi. Kalau case ITMG masuk gap apa? Coba kita lihat. Oke, nah ini ITMG termasuk gap jenis apa ITMG? Nah kalian lihat nanti. Ini kan hari ini dia gap up ya. Kalian lihat apakah besok dia bisa nutupin area resistance-nya ini. Kalau dia tutupnya di atas 28400, maka dia masuk ya ke runaway gap gitu. Kalau dia nggak bisa break 28400, ya udah kalian take profit dulu karena kecenderungannya akan tutup di area supportnya di sini, candle gapnya 27225 gitu. Oke. Nah ini runaway gap ya, gap naik di sini closingnya di atas itu masih bisa naik dulu. Ini kan karena turun karena ada dividen. Itu kalau nggak ada sebenarnya, kalau nggak ya ini sebenarnya masih rata cuma gitu. Nah ini gap ya, kalian bisa lihat. Ini gap naik
celah kosong tapi udah ditutup langsung, ya udah selesai. Tuh. Dia nggak ada yang ini. Nah ini gap runaway ya, ini kan gap nih, celah kosong gap terus masih naik, ya udah kecenderungannya masih bisa naik lagi. Naiknya bisa sampai berapa? Nggak ada yang tahu, cuma kita akan melihat kecenderungan. Nah ini nih, kalian bisa lihat nih, turun besoknya gap kan sampai di sini. Nah ini celah kosong. Nah ini celah kosong nih, gapnya nih, gitu. Nah ketika dia muncul gap ini, area support ini nggak bisa ditembus kan, mulai naik lagi kan. Ya udah, ini bisa jadi area area gap ini akan cenderung ditutup, gitu. Benar kan, jadi resistance. Di break baru bisa jalan lagi. Kalau untuk TINS, exoscap enggak. TINS ini kalau lihat dari sini, nih, ini runway gap, dia turun masih bikin new low, ya udah, gitu. Kalau XYZ closing di 500 lalu besoknya open di 505, apakah terhitung gap juga? 500, 505. Ya, terhitung gap. Karena kan ada celah dari 500 ke 505-nya itu nggak ada garis. Kalau UNTR contoh runway gap juga. UNTR. Nah ini kan kalian bisa lihat, ini gap baru 1 hari. Kalian baru tahu itu runway gap, exhaust gap setelah dia closingnya bisa nutup di atas 30275 apa enggak. Kalau dia tutup masih di bawah 30275 besok Senin, maka ini masuk ke exhaust gap. Tapi kalau dia closing masih bisa break di atas itu, berarti masuk runway gap yang kecenderungannya untuk naik masih ada. Untuk measure exhaust gap perlu nunggu beberapa candle atau cukup kepentok R atau S candle 2 terbilang exhaust gap. Selama dia belum nutupin area ini, itu ya, dan dia belum break ke atas, maka dia masih bisa kecenderungannya masuk ke exhaust. Tapi kalau udah closing di atas itu, dia udah masuk ke runway. Tinggal nanti berapa banyak yang jadi ininya, chance untuk dia ngebreaknya. Jadi selama dia masih berada di range ini, nggak kena bawah, nggak break ke atas, maka masih masuk ke hitungan exhaust. Apakah perlu 1 hari aja candlenya? Kadang ya bisa 2 hari, 3 hari, bisa. Gitu. Kayak tadi BBKP kan, ini kan beberapa hari tuh, yang contoh BBKP. Nah ini, nah bisa lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru ditutup. Nah selama 7 ini saya udah berkali-kali kan, ya udah bisa keluar dulu, nanti kalau close di atas itu baru masuk lagi, gitu. Itu biasanya tekniknya. HMSP apakah sudah masuk uptrend? Ya kan masuk ke tabel kiri kan. Kalau belum masuk ke tabel kiri kan berarti belum uptrend. Nah, ini kan resistance ini ya at least sudah di break nih. Gitu. Berarti jika ketemu gap, better take action setelah muncul candle besoknya kalau terkonfirmasi jenis gapnya. Kecuali kalau gapnya itu dari sideways ya. Kalau breakaway gap ya mungkin bisa langsung masuk aja. Kan breakaway gap chance untuk naiknya ada. Tapi kalau dia antara runway atau exhaust ya mungkin bisa nunggu dulu. Itu kalau udah punya barang mungkin ini kayaknya bisa exhaust gap, ya udah bisa besoknya kalau dia nggak bisa tembus bisa take profit dulu, tapi kalau dia tembus ya udah hold lagi aja gitu. Atau besoknya nggak bisa tembus, take profit dulu deh, ternyata besoknya lagi tembus, ya tinggal masuk lagi, nggak apa-apa, selisihnya kan nggak terlalu jauh. Apakah gap bisa berlaku di time frame hourly? Bisa, jadi nggak cuma di daily, bisa di hourly, bisa di 15 menit, itu semua berlaku gitu. Kan time frame itu sebenarnya tinggal diatur, yang penting tekniknya itu yang kalian tahu gitu. Ntar masalah time frame ya tinggal cari-cari, biasa main di time frame sejam, 15 menit, 4 jam ya tinggal diatur sendiri, tapi teorinya tetap sama. ASI ada gap 5.800. Nah ini kan kalian bisa lihat ketika ada gap di sini ya, ini yang harusnya jadi resistance
kan di break nih, besoknya closing di atas 6250 walaupun candlenya merah gitu. Ini udah termasuk runaway gap, chance untuk dia kembali naik tanpa harus nutup di area 5800 tuh besar. Jadi nggak ada masalah, nggak perlu takut. Banyak orang kan waktu gap begini, oh ini nanti bisa nutupin gap nih, takut, jangan beli ASI dulu. Salah gitu, karena dia udah termasuk ke runaway gap dan akhirnya naik terus-terusan, nggak ada berhentinya gitu. Hitungan tutup gap itu body apa shadow juga udah nutup. Kalau nutup itu shadow juga bisa nutup gitu, nggak cuma harus badan. Jadi garis ekor bawah ini kalau dia ternyata ekornya sampai kayak gini, nah ini udah nutup gitu, nggak harus badan ya. Oh jadi runway sama exhaust gap itu pembedanya apakah candle setelah gap itu melanjutkan kenaikan atau malah gagal break high low? Betul. Jadi baru kita bisa tahu, oh ini runway, oh ini exhaust setelah candle besoknya. Gitu. Kalau dia besoknya, oh dia close-nya di atas closingnya kemarin, berarti dia masuk runway. Kalau dia closingnya kemarin di bawah masih 6250, berarti dia masih termasuk exhaust gap. Gitu. Oke, nah ini pelajaran simpel aja sebenarnya, tapi kalau kalian ngerti itu ya lumayan ngebantu sebenarnya. Jadi ngebuang persepsi otak yang wah ini gap nih nanti ditutup, takut nggak berani beli dan lain-lain. Nah itu yang jadi bahaya kan gitu. Oke, sekian aja kelasnya hari ini, cepet aja biar pada liburannya enak gitu, nggak usah terlalu mikirin market ya. Sampai jumpa di tanggal 9 Senin minggu depan. Mohon maaf lahir batin. Selamat lebaran semuanya ya, hati-hati di jalan buat yang mudik. Sampai jumpa nanti di market, semoga sehat semuanya, happy cuan semuanya dari kemarin ya, dan see you. Oh jangan lupa, semoga cuan.